بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القاهرة. Saat ini ketika kawan-kawan ini sekarang mungkin misalnya sudah ada di komunitas tertentu di ruang lingkup dakwah yang banyak berkecimpung antara para dai dan para penuntut ilmu juga. Ada kawan-kawan yang juga mungkin ini ada yang sekarang mengajar sambil belajar, masih tetap belajar. Nah, muncul pertanyaan bagaimana kiat-kiat untuk menghindari fitnah syubhat tadi. Itu kan fitnah kan tadi ada dua ya, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Nah, fitnah syubhat ini kan tidak lepas istilahnya menghantui kita sebagai para penuntut ilmu dan juga para dai tentunya. Nah, bagaimana kiat-kiat untuk bisa terhindar dari fitnah syubhat tadi? Ya, secara umum ya kalau saya jawab ini karena mungkin pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir ya. Karena saya mungkin udah malam nih, udah jam 20 di sini. Nanti mungkin diakhiri dengan pertanyaan terakhir satu lagi ada ya tadi nanti. Gini ya, kalau berkaitan dengan belajar ya, saya juga akan dengan apa harus sesuainya dengan kondisi itu kan. Bahwa hukum asal kita belajar itu kan harus kepada ahli sunnah ya. Ya, artinya orang itu akan lurus akidahnya, agamanya dengan dua sebab. Ya. Lurus yang dibaca dan lurus yang menjadi gurunya. Kita lihat kepada ungkapan Yusuf Ibnul Asbat. Dia berkata, "Kana abi qadariyan wa akhwali rawafid. Fa anqadinallahu bisufyan fahamali ala sunnah." Beliau mengatakan bapakku seorang qadariyah. Jadi bermadhab qadariyah. Dan paman-pamanku bermadhab Rafidhah Syiah. Maka aku tidak belajar kepada bapakku dan tidak belajar kepada paman-pamanku. Tapi aku belajar kepada Sufyan Ibnu Uyainah dan beliau membawaku kepada sunnah. Ya. Jadi ini kaidah umum ya, yang harus dipegang oleh siapa saja dalam belajar. Ya, dalam belajar. Tapi dimungkinkan seseorang berada dalam satu komunitas yang secara terpaksa gitu kan. Dalam arti karena memang ya berada dalam satu komunitas yang di situ ya katakanlah dikatakan dosen-dosennya ragam gitu. Jadi dosen-dosennya apa? Ragam dan antum tidak bisa menghindari ya dengan sebab itu gitu. Ya. Maka harus ditebalin gitu. Dari sisi tameng manhajnya gitu. Kemudian tameng dari sisi usul akidahnya. Tameng usul akidahnya. Ketika kita berada di majelis seperti ini. Ya, artinya kalau ada mungkin dari satu ini kan perguruan tinggi dosennya tidak sama gitu. Dosennya tidak sama. Ya. Maka ya satu konsekuensi akan terjadi seperti itu. Berarti apa? Ya kita ketahui penyimpangan secara umum dan pertebalah yaitu kaidah-kaidah untuk membantah terhadap syubhat itu, Jadi itu yang harus diperhatikan. Tetapi kalau kita dengan sengaja gitu kan di luar tempat kuliah, maka jangan dilakukan. Carilah kepada syekh-syekh yang diketahui lurus akidahnya, lurus manhajnya dan baik akhlaknya gitu kan. Itu kalau di luar yang wajib gitu ya, artinya di situ yang antum tentunya komunitasnya berbeda ya. Dan mungkin nasihat ini ya saya harus waki gitu kan memberi nasihat kepada antum, jangan artinya tidak memungkinkan untuk diamalkan oleh antum gitu kan. Nah, adapun dari sisi lain tadi bahwa ya kita kuliah ya kita ngajar, ya tidak mengapa insya Allah. Tetapi porsi untuk mengajar jangan sampai melalaikan waktu-waktu kita untuk belajar itu gitu kan. Jadi ya
porsi untuk menelaah, porsi untuk meneliti itu tentunya harus lebih banyak daripada porsi kita mengajar. Nah itulah mungkin ya pahamlah gitu, mungkin sebagian thalabul ilmi baik yang di mana-mana saja, mungkin di Mesir gitu kan, ya di mana waktu-waktu haji gitu kan, mungkin jadi para pekerja haji gitu ya, atau mungkin dan sebagainya lah gitu. Itu tidak mengapa gitu kan, tidak mengapa. Orang menjama di antara kerja dengan thalabul ilmi. Tetapi tentunya kalau ingin tafarruq ya harus jangan sampai lebih banyak gitu aja gitu, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, ya. Jadi ya itu tadi dipertebal bentengnya ya, perkuat Iya, keilmuan terhadap manhajnya, kemudian ya terhadap penyimpangan-penyimpangan dan bagaimana bantahannya kita harus perkuat di situ untuk bisa terhindar dari fitnah syubhat. Kemudian jangan dicari-cari itu, jangan disamperin iya, majelisnya. Ya, seringkali ada iya. mungkin yang terlalu berani ya istilahnya. Kemudian malah sudah terkenal di situ banyak syubhatnya dan kita malah mencari-cari majelis yang ada syubhatnya. Kemudian juga tadi terkait menjama antara belajar dan bekerja atau belajar sambil mengajar itu ya yang penting porsinya disesuaikan. Gitu. Wallahu taala alam. Yang terakhir ini bagaimana pesannya? Mungkin agak subjektif tapi ya bagaimana pesannya untuk para alumni yang sudah tersebar di berbagai daerah baik yang terjun ke dunia dakwah maupun yang mungkin ada di bidang lain. Begitu. Saya nasihatnya 3 poin yang sangat penting. Ya, yang pertama adalah